Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang peta kendali U-Chart. Nama saya Nurzati Lakmar dengan ketiga teman saya yaitu Siti Munawarah, Mufadil, dan juga Rina Ariska. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian peta kendali U. Peta kendali U-Chart ini merupakan bagian dari peta kendali atribut untuk non-conformities atau kecacatan produk. Peta kendali U merupakan peta kendali untuk jumlah cacat suatu unit dengan jumlah sampel yang berbeda. Peta kendali ini untuk data independen dan bobot dari kecacatannya sama. Diagram U adalah jenis diagram kontrol yang digunakan di dunia industri atau bisnis untuk memonitor data perhitungan, di mana kejadian tersebut hanya bisa dihitung pada saat kejadian itu muncul, dan probabilitas untuk terjadinya kejadian tersebut tidak sama. Nah, contohnya itu jumlah kecelakaan setiap bulan. Kecelakaan hanya bisa dihitung pada saat kecelakaan itu terjadi, tetapi tidak bisa dihitung jumlah ketidakcelakaan. Dan satuan waktu bulan memiliki tingkat kemungkinan kecelakaan yang tidak sama. Seperti Januari itu 31 hari dan Februari 28 hari, dan seterusnya. Dan diagram U ini membutuhkan jumlah sampel yang cukup banyak untuk meningkatkan kemampuan deteksi dari ketidaksesuaian yang sangat kecil. Kegunaan dari peta kendali ini yaitu ada 3. Yang pertama menyelidiki dengan cepat sebab-sebab terduga atau pergeseran proses, sehingga tindakan perbaikan dapat cepat dilakukan. Yang kedua, mengendalikan proses produksi dalam menentukan kemampuan proses, dan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan proses produksi. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat yang sangat efektif dalam mengurangi sebanyak mungkin variabilitas dalam proses sesuai dengan tujuan utama pengendalian proses. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat U-Chart. Yang pertama, membuat data U yang akan digunakan sebagai data dimonitor, di mana jumlah kecacatan sama dengan ukuran sampel. Untuk langkah kedua, yaitu membuat batas kendali, dengan menghitung nilai UCL, centerline, dan juga nilai LCL. Dan langkah yang ketiga, yaitu nilai LCL U lebih besar sama dengan 0, dan tidak boleh negatif. Jika ternyata negatif, maka nilai LCL sama dengan 0. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Munawarah. Saya Siti Munawarah akan melanjutkan pemaparan materi mengenai U-Chart. Adapun contoh kasus dari U-Chart yaitu sebuah grup rekayasa rantai pasokan memantau pengiriman bahan melalui jaringan distribusi perusahaan. Kesalahan aktif baik materi yang dikirim atau dokumentasi yang menyertainya dilacak setiap minggu. Dipilih 50 pengiriman secara acak untuk diperiksa dan dicatat kesalahannya. Data selama 20 minggu ditampilkan pada tabel 7.10. Buatlah bagan kendali U untuk memantau proses ini. Penyelesaian. Adapun penyelesaian secara manual, terdapat 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencari kontrol limit atau UBAR. Adapun rumus untuk mencari UBAR yaitu sigma UI per sigma NI, ataupun jumlah kesalahan per unit dibagi dengan jumlah sampel per unit. Pada kasus ini, diperoleh nilai kontrol limit sebesar 0,074. Yang kedua, mencari upper control limit dengan menggunakan rumus U-bar ditambah 3 akar dari U-bar per N. Pada kasus ini diperoleh nilai upper control limit sebesar 0,1894. Yang terakhir, mencari lower control limit dengan menggunakan rumus U-bar dikurang 3 akar U-bar per N. Pada kasus ini
diperoleh nilai upper control limit sebesar min 0,0414. Selanjutnya, membuat U-chart menggunakan Minitab. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat U-chart pada Minitab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, entry data, kemudian klik Start, pilih Control Chart, kemudian pilih Attribute Chart, dan pilih U-chart. Pada bagian variabel, masukkan jumlah total kesalahan. Dan pada bagian subgroup size, masukkan ukuran sampel. Kemudian pada bagian U-chart option, pilih pada bagian test, perform all tests for special causes. Oke. Kemudian pada bagian label, berikan judul. Judul kasus ini yaitu U-chart kesalahan pengiriman bahan. Klik OK. Klik OK. U-chart kesalahan pengiriman bahan berhasil ditampilkan. Baik, adapun interpretasi dari U-chart kasus ini, berdasarkan keluaran U-chart tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kesalahan pengiriman bahan ialah sebesar 0,074 ataupun U-bar sama dengan 0,074. Dan kesalahan pengiriman bahan yang paling tinggi yaitu sebesar 0,1894. Sedangkan pengiriman kesalahan yang paling rendah yaitu sebesar 0. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa terdapat 20 amatan dan tidak terdapat amatan yang berada di luar batas kendali. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, adapun salah satu cara untuk mengestimasi tanda-tanda proses berada di luar kendali adalah dengan average run lag ataupun biasa disebut dengan ARL. ARL merupakan rata-rata waktu di mana run setelah proses telah berada di luar kendali akibat adanya probabilitas kesalahan tipe 2 ataupun beta. Oleh karena itu, maka disebut dengan average run lag. Kemudian, ARL disebut juga waktu tunggu terjadinya sinyal out of control dikarenakan ARL memberitahukan berapa lama secara rata-rata akan dilakukan plot titik-titik pada peta kendali sebelum terdeteksi sebuah titik berada di luar batas kendali. ARL itu sendiri ada dua, dapat kita lihat pada slide. Yang pertama ARL 0 dan ARL 1. Adapun ARL 0 itu merupakan ARL pada saat rata-rata proses sebesar mu sama dengan 0, yang artinya proses itu terkendali ataupun in control. Dan ARL 1 merupakan ARL pada saat rata-rata proses sebesar mu tidak sama dengan 0, yang artinya proses tidak terkendali atau out of control. Nah, pada slide dapat kita lihat bahwa rumus ARL 0 sama dengan 1 per alfa. Alfa itu sendiri merupakan probabilitas kesalahan tipe 1 atau menolak proses terkendali padahal proses terkendali. Sedangkan ARL 1 sama dengan 1 per 1 kurang beta, yang mana beta adalah probabilitas kesalahan tipe 2 atau menerima proses terkendali padahal proses tidak terkendali. Baiklah, saya Mufadil akan membahas mengenai kurva OC atau Operating Characteristic. Kurva OC merupakan suatu kurva yang menampilkan perbandingan peluang acceptance atau peluang diterimanya suatu produk
dengan persentase defect atau produk yang gagal. Untuk mencari kurva OC, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. PA sama dengan peluang D kurang dari sama dengan C. Untuk keterangannya, PA sama dengan probabilitas penerimaan suatu produk. C merupakan produk yang gagal atau cacat dan D merupakan jumlah cacat yang terjadi. Untuk menghitung kurva OC, kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Kurva OC digunakan juga dalam mengevaluasi dan meminimalisir defek atau produk gagal yang terjadi setiap produksi sampai tingkat yang dapat diterima. Selain itu, kurva OC sangat berguna dalam menunjukkan resiko produsen dan konsumen, di mana resiko produsen merupakan peluang menolak produk yang sebenarnya baik, sedangkan resiko konsumen merupakan peluang menerima produk yang seharusnya produk tersebut ditolak karena cacat. Di dalam kurva OC, kita tidak bisa memprediksi berapa persen tingkat kegagalan suatu produk. Dan kurva OC tidak menyatakan berapa persen tingkat kepercayaan tertentu pada suatu produk. Dan di kurva OC juga tidak dapat memprediksi kualitas akhir yang diperoleh suatu produk setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian slide ini merupakan kasus kurva OC, di mana sebuah perencanaan sampling tunggal diterapkan pada lot berukuran N2000 item produk. Jika ukuran sampel 50 dan angka penerimaannya 2, buatlah kurva OC. Untuk menentukan kurva OC, terlebih dahulu kita menetapkan atau menentukan tingkat kesalahan, di mana 0,0 ini yang menandakan tidak ada kesalahan atau kegagalan dalam proses produksi. Setelah kita tentukan tingkat kepercayaan masing-masing, selanjutnya kita tentukan rata-rata dengan mencari rumus N kali P. Setelah rata-rata didapatkan, barulah kita mencari peluang suatu produk dapat diterima. Di mana untuk mencari peluang diterimanya suatu produk ini dengan menggunakan distribusi Poisson atau graf atau tabel Poisson dengan X itu 2. Setelah kita dapatkan peluang diterimanya suatu produk, barulah kita plot-plotkan seperti yang gambar yang di samping. Setelah kita plot, barulah kita tentukan, kita hubungkan, maksudnya grafik titik-titik plot tersebut sampai membentuk kurva yang seperti ini. Berdasarkan output ini, dapat kita simpulkan bahwa ketika N-nya 50 dan C-nya 2, maka peluang diterimanya suatu produk akan semakin kecil karena tingkat kesalahan yang semakin besar. Kemudian ini merupakan perbandingan kurva di mana yang sebelah kiri apabila N-nya berubah dan yang sebelah kanan apabila C-nya yang berubah. Berdasarkan kedua kurva ini, dapat kita lihat bahwa yang sebelah kiri merupakan kurva OC yang paling ideal, dikarenakan apabila N-nya semakin besar, maka tingkat kesalahan akan semakin kecil, sehingga
tingkat diterimanya suatu produk akan mendekati atau sama dengan 1. Sedangkan yang kurva sebelah kanan, berdasarkan perubahan C, semakin besarnya jumlah C, maka pergeseran produk akan semakin besar atau tingkat kesalahan yang terjadi akan semakin besar pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika N-nya diperbesar, maka tingkat kesalahannya akan semakin kecil. Sedangkan ketika C-nya diperbesar, maka tingkat kesalahan yang terjadi akan semakin besar. Sehingga peluang diterimanya semakin kecil pula. Demikianlah presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.